Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal bagi para sejawat sekalian, bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Pagi hari ini sebelum mulai sesi peran akupuntur terhadap tuli mendadak dan tinnitus, saya mengucapkan selamat Hari Pendengaran Sedunia yang kita peringati pada tanggal 3 Maret tahun 2021. Saat ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebagai salah satu narasumber dalam acara webinar ini. Terima kasih kepada guru-guru saya, profesor, dan sejawat yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa tadi sebelumnya. Semoga itu semua boleh bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bagi adik-adik dari Fakultas Kedokteran. Saat ini saya, Abdi, akan mewakili dari KSM Akupuntur Medik, Rumah Sakit THT Proklamasi, untuk memaparkan bagaimana prinsip penanganan tuli mendadak secara akupuntur. Saya akan memulai. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian, saya akan menceritakan, memaparkan bagaimana peran akupuntur medik pada kasus tinnitus dan tuli mendadak. Sebelum sampai kepada slide intinya, saya mau terangkan sedikit bagaimana sejarah akupuntur, apa itu akupuntur medik, apa efek samping, serta manfaatnya, serta bagaimana perannya pada kasus-kasus THT. Karena saya yakin banyak juga teman-teman sekalian yang belum memahami bahwa akupuntur medik sudah terintegrasi di dalam kedokteran konvensional. Secara singkat saya akan menceritakan bahwa sejarah akupuntur diketahui 4.000-5.000 tahun yang lalu berkembang di negara asalnya di Tiongkok, dan di dalam perkembangannya tahun 770, kemudian di dinasti Tang pada tahun 265 sebelum Masehi, sampai kepada tahun 1949, Traditional Chinese Medicine Center of Research in China menerapkan akupuntur untuk mengobati orang-orang di perifer dan pedalaman karena dianggap akupuntur adalah merupakan proses pengobatan yang cepat, singkat, dan terhitung murah biayanya pada saat itu. Kemudian tahun 1955 di Tiongkok, akupuntur dijadikan sebagai salah satu disiplin ilmu di Fakultas Kedokteran. Kemudian tahun 68 sudah dipakai menjadi salah satu pola untuk melakukan anestesi. Kemudian di dunia sendiri tahun 79 WHO sudah menetapkan 43 penyakit yang bisa diobati dengan akupuntur. Kemudian dalam perjalanannya 1984, 1989 WHO sudah membuat standar nomenklatur dan akupuntur research guideline. Tahun 1991 WHO sudah mengintegrasikan bahwa akupuntur masuk ke dalam kedokteran konvensional. Tahun 2008 ditetapkan adanya suatu buku atlas akupuntur yang disebut WHO Standard Acupuncture Point Location in Western Pacific Region, yang mana titik akupuntur yang dulu dibuat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Mandarin kuno, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dan diberikan nomenklatur kode bentuknya seperti ini. Bagi rekan-rekan sejawat semua, dokter umum atau adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk membaca ini, boleh atlas ini di-download di Google dengan mengetik WHO Standard Acupuncture Point Location, sehingga semakin memahami bahwa akupuntur ini sudah masuk ke dalam dunia kedokteran barat. Di Indonesia sendiri, tahun 62, ahli akupuntur dari Cina didatangkan ke Indonesia untuk merawat Presiden Soekarno, yang kala itu Bapak Presiden Soekarno memiliki keluhan di daerah lumbal. Kemudian setelah berhasil melakukan pengobatannya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia membentuk penelitian kedokteran tradisional timur di RSCM di bawah naungan Departemen Penyakit Dalam. Kemudian, alhamdulillah pada tahun 2003, muktamar di Balikpapan, ahli akupuntur ditetapkan sebagai dokter spesialis. 2011, pendidikan akupuntur medik dimulai di FKUI dan RSCM. Baik buat sejawat sekalian, apa sih itu definisi akupuntur? Akupuntur itu berdasarkan dari terminologi katanya dua kata, akus dan punktura. Akus itu artinya jarum dan punktur artinya penusukan. Dalam bahasa Cina disebut Chengqiu. Nah, akupuntur itu adalah suatu modalitas terapi dengan menusukkan jarum di titik tertentu di permukaan kulit, yang tujuannya untuk menghilangkan nyeri dan mengobati kondisi kesehatan tertentu berdasarkan fisiologi, anatomi,
dan prinsip-prinsip pada evidence-based medicine atau berbasis bukti penelitian. Teknik yang paling sering dipergunakan adalah teknik dengan manual akupunktur atau mungkin dengan stimulasi listrik. Sekarang apa perbedaan antara tradisional akupunktur dengan medical akupunktur? Secara cara berpikirnya, tradisional menggunakan konsep yin dan yang dan stimulasi qi, sedangkan medis akupunktur menggunakan neuroendokrin, imun, dan stimulation. Secara pelaku penusukan jarumnya, kalau medis yang melakukan adalah dokter spesialis, kalau tradisional adalah orang yang belum pernah mengecap pendidikan dokter. Dan cara pendiagnosaannya, ada yang kita menggunakan diagnosa konvensional, dan tradisional menggunakan konsep harmonisasi antara tubuh dengan dengan alam. Nah, yang menjadi kendala adalah banyak sekali orang yang takut terhadap jarum. Kenapa? Karena sebenarnya karena belum pernah melihat jarum akupunktur atau belum pernah memegangnya. Nah, jarum akupunktur itu memiliki ketebalan yang sangat tipis, hanya setipis rambut saja dengan ukuran 0,16 mm sampai 0,2 mm. Artinya, ketika ditusukkan di permukaan kulit, rasanya tidak akan memberikan sesuatu yang berlebihan, hanya sedikit sensasi penjaruman dan itu hampir tidak berasa. Nah, modalitas dari akupunktur sendiri menggunakan acupressure atau menggunakan jari, manual akupunktur hanya perangsangan dengan tangan dan jarum, elektroakupunktur menggunakan listrik, sonopunktur menggunakan perangsangan dengan gelombang suara, laser punktur menggunakan penggunaan laser, farmakopunktur disuntikan zat cairan B12 di titik akupunktur untuk merasa titik akupunkturnya, dan yang paling sekarang sedang dikembangkan adalah penanaman benang pada titik akupunktur yang disebut catgut embedded. Nah, ini gambar elektroakupunktur, laser punktur, manual punktur, farmakopunktur, laser punktur, dan tanam benang. Artinya ini sekarang semua sudah dilakukan di dalam setiap rumah sakit yang memiliki fasilitas akupunktur. Nah, efek sampingnya sangat minimal. Kenapa? Karena dilakukan oleh dokter yang kompeten. Kemudian efek yang tersering hematom pada saat atau dan nyeri pada saat penusukan. Hematom terjadi karena pasien-pasien kita yang menggunakan pengencer darah. Tetapi akan sangat aman sekali karena penggunaan jarumnya sekali pakai dan mencegah infeksi. Ini peranan terapi akupunktur pada berbagai jenis penyakit, nyeri kepala, nyeri bahu, nyeri tulang belakang, nyeri lutut, frozen shoulder, pada saraf Bell's palsy, vertigo, asma, dispepsi, GERD, dan THT, tinnitus, vertigo, rinitis alergi, dan masih banyak lainnya seperti insomnia, menurunkan berat badan, PCOS, disfungsi ereksi. Nah, pada hari ini kita akan berbicara bagaimana peran akupunktur pada bagian THT, yaitu tinnitus dan tuli mendadak. Nah, saya akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan secara dunia dan dipublish di jurnal-jurnal internasional. Tahun 2015, Chang et al. Melakukan tinjauan sistematik dan meta-analisis tentang peran akupuntur pada kasus SSNHL. Diuji dari 12 penelitian dan meliputi 863 pasien. Kesimpulannya didapatkan bahwa terapi akupuntur yang dikombinasikan dengan pengobatan medis barat memiliki keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pengobatan barat saja menggunakan steroid. Kemudian 2015, Liao et al. Menggunakan randomized clinical trial terhadap 102 pasien yang membandingkan efek akupunktur dengan terapi obat medis pada pasien tuli mendadak. Nah, pasien dibagi dalam 3 grup akupunktur, grup obat, dan grup kombinasi. Dilakukan penusukan pada titik TE21, GB2, GB12, dan scalp acupuncture untuk vertigo dan auditory. Nah, kesimpulannya, hasil yang paling baik dicapai pada grup yang menggunakan terapi kombinasi. Kemudian ini ada beberapa penelitian lagi di tahun 2012 oleh John dan Kim serta Wang dan kawan-kawan melakukan RCT, randomized clinical trial, menilai efek jangka panjang akupunktur terhadap pasien tinnitus. Terjadi perbaikan signifikan skor THI, tinnitus handicap inventory, dan FAS di akhir terapi dan 3 bulan setelah terapi. Kemudian didapati bahwa elektroakupunktur merupakan modalitas yang paling efektif untuk mengobati pasien tinnitus. Kemudian pada tahun 2006, Jackson dan McPherson melakukan penelitian acak tersamar ganda. Titik akupunktur yang dipergunakan titik liver 3, KI 3, bladder 23, gallbladder 23, dan TE17. Dinilai dengan daily report terjadi peningkatan kualitas tidur
dan skor THI dan MYOMOP menunjukkan perbaikan. Di Indonesia sendiri tahun 2011 hari melakukan penelitian dengan judul pengaruh akupuntur terhadap skor tinnitus handicap inventory atau THI pada 16 pasien. Titik akupuntur yang dipergunakan, titik TE17 dan lain-lain. Nah, didapati bahwa angka keberhasilan terapi akupuntur 56,3%, rata skor THI sebelum terapi menjadi turun pada saat sesudah terapi. Nah, titik akupuntur yang dipergunakan ada titik TE21, SI19, GB2, dan TE17, yang mana titik-titik akupuntur ini berada di daerah wajah dan telinga untuk vasodilatasi kapiler dan arteriol. Kemudian vasodilatasi akan mengakibatkan hantaran oksigen ke telinga dan rongga dan organ korti meningkat sehingga akan merangsang saraf auditorius. Kemudian pada akhirnya memperbaiki fungsi pendengaran dan keluhan tinnitus. Titik di kaki dipergunakan titik KI3 Taisi adalah titik yang dipergunakan untuk merangsang, menstimulasi regi otak yang berperan dalam fungsi persepsi, gerakan tubuh, asosiasi, dan itu korteks visual dan auditori. Kemudian titik di tangan dan kaki ada titik LI4 Heku dan LR3 Taichung adalah penggunaan titik aktivasi area otak seperti korteks somatosensoris dan akan berpengaruh pada proses nyeri dan emosi. Nah, satu titik terakhir adalah titik ST36 yang disebut Susandi. Setelah diteliti bahwa apabila dilakukan elektroakupuntur pada titik stoma 36 ini, kiri dan kanan didapati terjadi peningkatan kadar GAD67, glutamik acid dekarboksilase 67 di sistem saraf pusat, dan juga akan terjadi peningkatan nitric oxide sehingga akan terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Secara rasional dan singkatnya, bagaimana peran akupuntur untuk mengatasi tuli mendadak maupun tinnitus adalah meningkatkan sirkulasi lokal dan meregulasi aliran darah ke dalam telinga sehingga akan meningkatkan suplai oksigen. Kemudian setelah itu akan meregulasi viskositas dari darah, kemudian menurunkan inflamasi dan memperbaiki sirkulasi pembuluh limfe. Kemudian meningkat eksitabilitas dan konduktivitas dari saraf pendengarannya. Secara mekanisme kerja kita bisa melihat ini dari beberapa titik akupuntur LI4, ST36, dan SP6 akan menurunkan agregasi platelet dan regulasi sistem koagulasi darah sehingga akan menurunkan viskositas darah. Kemudian titik ST36 dan SP6 akan menurunkan mediator-mediator proinflamasi IL-1 beta dan interleukin 6 dan TNF serta meningkatkan interleukin 10 yang merupakan mediator antiinflamasi sehingga efeknya akan menurunkan inflamasi di area telinga. Kemudian penusukan di titik TE17 IFUNG, TE21, SI19, GB2 akan terjadi pelepasan substansia P, CGRV, dan nitric oxide sehingga akan meningkatkan sirkulasi darah, sirkulasi lokal. Aktivasi saraf pendengaran di otak dirangsang oleh titik triple energizer nomor 5 dalam bahasa Mandarin disebut wake one, sehingga keempat efek ini akan meningkatkan menimbulkan perbaikan pendengaran pada pasien-pasien dengan tuli mendadak atau pasien dengan tinnitus. Nah, sejawat sekalian, ini titik akupuntur, beberapa titik akupuntur saya paparkan yang sudah dipergunakan untuk mengatasi tuli mendadak dan tinnitus dari kami dari KSM Akupuntur Medik, dan ini semua sudah dibuktikan dengan cara penelitian dan ini yang selama ini kami pakai di dalam rumah sakit. Nah, demikian pemaparan saya terkait peran akupuntur yang bisa dipergunakan untuk mengatasi tuli mendadak dan tinnitus. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Pendengaran Sedunia pada tanggal 3 Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.